Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Pradipta dengan nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya pada mata kuliah pajak penghasilan dasar. Di sini saya mewawancarai salah satu wajib pajak orang pribadi dengan gambaran umum pajak sebagai berikut. Nama lengkap Muhammad Aidil Fasyah dengan jenis kelamin laki-laki, status pernikahan menikah dengan kewarganegaraan warga negara Indonesia, dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertanian, dengan status PTKP yaitu PTKP K1 atau dengan tanggungan 1, jenis pajak yaitu PPh pasal 21 orang pribadi, kemudian untuk alamat yaitu di Jalan Utama RT 2 Kampung Pulau Besing, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selanjutnya yaitu mengenai hasil wawancara. Terdapat 6 instrumen pertanyaan yang saya tanyakan kepada narasumber wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, apa jenis pajaknya? Yaitu jenis pajak yang dibayarkan adalah pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi. Siapa yang menanggung dan memotong atau menyetorkan pajak tersebut? Untuk gaji pokok dan tunjangan melekat ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan untuk tunjangan kinerja atau biasa disebut tukin, honor kegiatan dan uang lembur, pajaknya dipotong langsung dari uang yang diterima. Kemudian, kapan pajak tersebut dibayarkan atau disetorkan? Pajak penghasilan dihitung dan dipotong setiap bulan. Untuk pribadi dilaporkan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Mei. Selanjutnya, di mana dilakukannya kewajiban perpajakan tersebut? Jawaban dari narasumbernya yaitu saya melakukan kewajiban perpajakan secara online melalui website DJP online. Selanjutnya yaitu mengapa kewajiban perpajakan tersebut harus dipenuhi? Karena sebagai PNS dan warga negara, hal ini adalah kewajiban berdasarkan undang-undang sekaligus kontribusi untuk membangun negara. Konsekuensinya jika saya tidak melaporkan SPT tahunan, maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi. Selanjutnya yaitu bagaimana cara memenuhinya. Yang pertama yaitu dengan meminta bukti potong formulir. Terus kemudian masuk kepada akun DJP menggunakan NIK atau NPWP. Kemudian setelah itu mengisi formulir menggunakan data status tanggungan K1 dan angka-angka yang tertera di formulir tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai hasil analisa hasil wawancara. Yaitu yang pertama, apa jenis pajaknya? Pada pertanyaan ini narasumber telah tepat dalam hal jenis pajak yang dilaporkan, yaitu PPh pasal 21 orang pribadi. Kemudian siapa yang menanggung pajak tersebut, memotong dan menyetorkan? Jawaban narasumber telah mengetahui pemisahan beban pajak antara penghasilan tetap yang ditanggung pemerintah dan penghasilan tidak tetap yang ditanggung sendiri sesuai dengan PP nomor 80 tahun 2010 dan PMK nomor 168 tahun 2023. Selanjutnya yaitu kapan? Narasumber menjawab praktik yang dilakukan oleh narasumber telah benar, yaitu pemotongan bulanan dan pelaporan tahunan pada batas akhir tanggal 31 Maret sesuai peraturan. Selanjutnya, di mana dilakukannya kewajiban perpajakan? Jawaban narasumber mengenai penggunaan DJP online untuk pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi merupakan mekanisme resmi yang diwajibkan bagi PNS selaras dengan peraturan pemerintah dan program digitalisasi DJP. Namun harus diperhatikan bahwa pada saat ini sistem tersebut telah beralih ke sistem Cortex. Selanjutnya yaitu mengapa wajib dipenuhi kewajiban perpajakan tersebut. Dari sini dari sini jawaban dari narasumber telah menunjukkan kesadaran atas dasar hukum dan kewarganegaraan selaras dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang KUP. Pemahaman sanksi administrasi atas pelanggaran tidak lapor SPT juga sesuai berdasarkan dengan pasal 7 Undang-Undang KUP. Selanjutnya
Selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana cara wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, di mana narasumber telah menjawab dengan prosedur yang dilaporkan, yaitu mengenai beberapa formulir, dan kemudian login ke DJP online menggunakan NIK dan atau NPWP dengan status KI1 sepenuhnya sesuai dengan PMK 168 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan literasi perpajakan yang sangat baik. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa narasumber sekaligus wajib pajak yang telah diwawancarai telah mengerti mengenai jenis pajak yang dilaporkan dan dibayarkan serta kepatuhan dan ketertiban narasumber tersebut telah berjalan dengan sangat baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.